Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya HSP di Badi Makassar Channel. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan proses pembuatan sebilah Badi Makassar, ya, yang mana saya memesan di tempat pembuatan badi milik saya sebelumnya, yaitu di Pandre Ampa atau Deng Ampa. Dan Badi Makassar ini yang dibuat memiliki lipatan yang nantinya lebih banyak dari badi yang pernah saya pesan sebelumnya. Dan proses ini sudah terjadi beberapa waktu lalu ya. Jadi saya menempahnya atau saya pergi ke Pandrenya untuk dibuatkan atau memesan itu pada hari Senin tanggal 8 Februari. Kemudian selesainya kurang lebih mendekati maghrib ya. Selesai dibentuk. Dan besoknya hari Selasa tanggal 9 dilanjut lagi untuk merapikan laca atau disiplin bentuknya. Dan kemarin pada hari Kamis prosesnya telah selesai sampai pada tahap penyepuhan. Nah, ingin tahu seperti apa prosesnya dan bagaimana hasilnya nanti? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini dia bahan lemek atau basi tarawang berbentuk sinangke ya dari luwu. Dan ini adalah bahan sebagai pembentuk yang menghasilkan buah garam sebagai campurannya. Nah, ini dia kembali kita lihat sinangkenya, dan ini yang akan dijadikan bahan, akan dipotong-potong dan digabung. Ini kita lihat bersama ranjang atau bahan bunga garam telah kita bentuk sesuai dengan potongan yang sama dengan potongan sinangke sehingga lebih mudah untuk digabungkan. Nah, ini dia ranjang yang tadi sudah dingin setelah dibentuk oleh Deng Ampa. Kita potong-potong sama panjang ya, sehingga untuk digabung atau penyatuan nanti antara kedua bahan ini bisa lebih mudah dan lebih rapih. Nah, sebelum itu ini yang masih ada karatannya kita menyatunya. Dan kita akan menyusunnya menjadi beberapa lapis seperti ini. Dan kemudian nantinya akan disatukan dan dilipat-lipat menjadi sebuah bahan bentukan pamor. Nah, di sini kita akan menggunakan mesin las karena susunannya cukup banyak. Nah, sekarang sudah mulai dibakar ya, sampai titik didihnya pas, kedua bahan yang berbeda bisa menyatu dengan baik. Nah, sekarang Pandre Deng Ampa sudah melakukan penyatuannya. Jadi dipukul, dipalu agar dua bahan ini menyatu dengan rapat, yang mana dia telah mencapai titik didih yang sudah pas. Dan dapat kita lihat bersama, inilah hasil sementara ketika kedua bahan itu sudah bersatu dengan baik. Kembali bahan itu kita lepas dari sambungannya waktu dilas pertama tadi. Kembali dibakar untuk dipanjangkan ya, ditempa, dipanjangkan sehingga mencapai ukuran yang pas, dan akan kita lipat rencananya menjadi 5 kali. Nah, sekarang ini sudah mencapai proses lipatan yang keempat ya. Tuh, masih ada satu yang masih belum dibalik dan akan dibakar kembali sehingga dia menjadi merah. Nah, sekarang jadilah 5 lipatan. Jadi susunan tadi kurang lebih 13 susun dan dilipat menjadi 5, sehingga kalau kita hitung layer atau lapisan dari badi ini nantinya untuk bahan pamornya menjadi 65 layer dalam setiap sisinya. 65 layer sisi kanan, 65 layer di sisi kiri. Ya, kembali. Jadi tidak mudah juga untuk menyatukan, ya butuh kesabaran. Karena
cukup tebal juga tadi, ditambah sudah menjadi 5 susun kembali, dirapatkan lagi. Cuman videonya ini saya persingkat-singkat saja, yang jelas intinya tahapannya bisa terlihat dan bisa dipahami oleh teman-teman bahwa proses ini bukanlah proses yang mudah, yang cepat, ya, butuh waktu dan memang kepiawaian atau jam terbang dari seorang pandre dan juga kesabaran. Oke, setelah tadi 5 lipatan tadi ya sudah memanjang, kemudian dilipat 2 untuk menyisipkan baja di tengahnya. Jadi di Makassar itu teknik pemasangan bajanya yaitu baja jepit. Nah, di sini persiapan untuk dijepit. Nah, proses selanjutnya adalah menyiapkan baja atau dibakar bajanya yang untuk disisip masuk, dan di sini pandre telah menyiapkan baja untuk digunakan pada badi ini. Nah, kita lihat bersama, inilah dia potongan baja yang telah disiapkan, diukur sesuai dengan panjang pamor ya, dan persiapan nanti diselip, ditempa maksudnya, dan ini telah dilakukan selip ya, bahannya telah dimasukkan, bahan baja di antara pamor yang menjepit pada sisi kiri dan kanannya, dan kemudian siap untuk disatukan. Nah, proses pemasangan baja ini ya, setelah masak ya, didihnya sudah pas, titik didihnya itu tidak bisa langsung dipukul keras karena masih ada kerenggangan ya di antara pertemuan baja dengan bahan pamornya tadi. Jadi itu harus bagus dulu ditekuk sehingga dia benar-benar semua permukaannya saling bertemu, baru bisa dipukul dengan kekuatan yang lebih. Nah, inilah dia contohnya ya. Sementara proses ditempa kembali agar benar-benar bersatu dan rapat. Dan inilah dia hasil pamor dan baja yang telah disatukan. Selanjutnya akan ditempa agar lebih melebar dan dibentuk lacaknya atau bentuknya. Sekarang mulai kembali lebih dirapatkan lagi sambil mulai dibentuk ya, mulai lehernya, perutnya, nanti sampai juga pada outingnya. Jadi bentukan awal dari badi ini dibentuk oleh palu ya, dibentuk oleh tempaan, dan nantinya dilakukan finishing menggunakan gerinda untuk meratakan permukaan dari setiap sisi bilahnya. Di sini cukup makan waktu juga karena membentuknya tidak mudah ya. Diurut pelan-pelan mulai dari pangkal sampai ke ujung bentuknya agar rapi dan kedepannya atau nantinya lebih mudah untuk dilacak atau diberi bentuk yang lebih tegas atau lebih detail. Ya, sudah mulai kelihatan bentuknya ya. Dengan model lompo batang badi Makassar sudah mulai kelihatan bentuknya, sementara masih diproses ya. Waktu sudah sore ya, masih panjang perjalanan. Nah, ini sepertinya sudah pada bagian leher ya, biar lebih berlekuk, punggung, leher, dan juga bagian sisi tajamnya ya, itu yang ditempa dipukul berulang agar menjadi lebih pipih dan rapat. Nah, setelah agak dingin ya, tidak terlalu membara lagi, kembali dibentuk-bentuk, diratakan agar tidak bengkok ya, dipastikan bahwa sisinya sudah benar-benar rata, tidak ada bagian yang melengkung. Nah, sekarang tibalah pada saat digurinda. Tapi ini gurindanya belum bentuk final ya, atau finishing total. Ini waktu sudah mendekati maghrib ya, cuaca cukup terang, jadi
matahari masih kelihatan dengan jelas, padahal ini sudah sekitar 4:30. Jadi ini adalah gurinda pada bagian matanya saja dulu untuk melihat atau memastikan baja sudah tepat dan komposisinya sudah pas dengan pamor. Nah, selain gurinda pada bagian sisi tajam atau matanya, sedikit dipapas juga pada permukaan bilah pamornya, guna untuk melihat juga bagaimana hasil pamornya. Kami semua di sini penasaran apa pamor yang jadi ya. Itulah uniknya pamor dato-dato. Dan inilah dia hasil sementara. Jadi masih belum terbentuk dengan jelas ya, masih kacau, masih tidak rata, masih tidak rapi. Nah, ini setelah dilihat baja sudah ada ya, nampak dengan jelas. Tinggal melakukan proses bevel ya, atau di sini disebut sesang atau sotong ya, sotong untuk membuat sudut ketajaman. Nah, di situ nanti akan baja lebih nampak dengan jelas dan juga lebih rapih, lebih detail. Kemudian dilanjutkan dengan merapikan ya, lacak digurinda juga, dihaluskan, merapikan punggung, merapikan outing, dan lain sebagainya. Cuman ini sudah maghrib dan kita lanjutkan lagi besok pada hari Selasa. Nah, hari ini adalah hari Selasa 9 Februari 2021. Inilah dia tampilan hasil sementara. Alhamdulillah pamornya ya. Bisa teman-teman nilai sendiri bagaimana. Jadi posisinya masih sama seperti yang kemarin malam ya, maghrib. Cuman ini malam jadi siang, jadi sudah nampak lebih jelas tampilan pamornya. Tapi pekerjaan masih panjang ya, masih mau dirapikan, digerinda sedikit demi sedikit, sehingga menghasilkan lacak yang benar-benar rapi dan proporsional, presisi di setiap sisinya, kiri kanan, punggung, dan juga pada matanya dan juga ujungnya. Alhamdulillah ya, pamornya hidup dengan motif. Cuman kita belum tahu finalnya seperti apa nanti. Tapi ini adalah bayangan sementaranya. Dan inilah dia hasil sementara ketika sudah dirapikan lacak. Nah, kita bisa lihat bersama. Lacaknya sudah rapi ya, sudah cantik, sudah bersih. Baja sudah nampak dengan jelas. Tidak ada yang tertutupi oleh pamor. Tinggal merapikan ting. Ya. Nah, ini sudah persiapan untuk disapu atau disepuh atau pengerasan baja, hardening. Tadi tampilan video sebelumnya ya, sesi rekaman yang sebelumnya adalah kondisi basah, ini kondisi kering. Tampak ya, pamor sudah jelas walaupun masih hanya kondisi seperti ini. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya setelah final selesai benar-benar jauh lebih indah lagi dari ini dan benar-benar memuaskan hati. Selanjutnya adalah proses sapu. Ini dia, setelah disapu, tampak dengan jelas nantinya bagian baja atau mata yang lebih keras dibanding yang lainnya, dia berwarna putih dibanding bagian yang lainnya. Nah, ini dia. Dalam kondisi kering, ini dia hasilnya. Dan setelah ini akan dilakukan proses asah. Karena bajanya sudah keras, kita akan melakukan pengasahan atau menajamkan sisi tajamnya, matanya, menggunakan asah ya, batu asah manual, batu asah, sehingga bajanya tetap keras dan tidak terganggu oleh panas yang bisa menurunkan kadar kekuatan dari bajanya apabila kita menggunakan gerinda. Nah, ini dia tampilan sementara setelah dilakukan pengasahan atau penajaman menggunakan batu asah. Dan selanjutnya akan kita lakukan pembuatan banwang, sarung ya, dan juga pangulu beserta aksesoris peraknya.
Oke, mungkin telah menonton tadi ya. Dan semoga tidak ada halangan, mungkin apabila lancar ya. Mungkin akan kita lanjut pada hari Senin atau Rabu untuk episode keduanya, yaitu pembuatan sarung, gagang, dan juga sumpak yang berbahan perak. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menunggu sampai prosesnya selesai dan ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan salam pusaka.